Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa kembali anak-anak sekalian di pertemuan ketiga untuk mata pelajaran PPKN kelas 12. Sebelum kita mulai untuk hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Baik. Eh, Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Untuk kita ini pertemuan yang ketiga. Jadi kemarin kita sudah bahas materi, kemudian udah latihan soal. Kalian udah mungkin baca-baca, memahami tentang soal-soalnya. Kemudian hari ini sebetulnya kalian nanti harus mengerjakan ulangan untuk penilaian pertama. Nanti ada link di video ini. Tapi sebelumnya nanti untuk kalian yang sudah join dengan video ini, nanti silahkan kalian tuliskan nama kalian untuk presensi di kolom komentar. Kemudian nanti sebelum kalian ulangan, ya kita review dulu ya, nanti biar kalian membuka memori kalian yang lalu. Oke. Oke, ini kita review sebentar. Kalau kalian tahu ini gambarnya terkait hak dan kewajiban warga negara itu adalah ini apa ini? Ini mengembangkan, turut serta mengembangkan diri untuk pembangunan Indonesia. Nah, ini kita belajar di sekolah itu dalam rangka turut serta membangun dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Jadi ini juga terkait dengan hak seseorang itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Tapi pendidikan itu sebetulnya adalah untuk mengembangkan agar bangsa Indonesia itu mempunyai sumber daya manusia yang unggul. Jadi bangsa kita akan menjadi bangsa yang lebih maju seperti itu. Kemudian ini terkait dengan hak dan kewajibannya apa? Ini ada orang sakit, kemudian ada tulisan tutup, harus nunggu dan lain sebagainya. Nah, ini setiap orang kan punya hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan negara harus memberikan. Jadi ini termasuk pelanggaran hak ketika yang harusnya dilayani dengan maksimal ternyata tidak. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, mungkin kalian bisa tahu, oh ini kaitannya dengan bisa dengan kesejahteraan atau keadilan sosial. Nah, ini terkait dengan keadilan sosial juga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi baik yang miskin, yang kaya, tetap harus mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama. Ini apa? Kelihatan nggak ya? Zoom kan? Zoom. Nah, ini udah tertib nih. Berarti tertib ini kalau ada pengguna jalan, dia mendapatkan haknya dan ini sebagai kewajiban berlalu lintas harus mentaati peraturan lalu lintas. Ini potret kemiskinan. Nah, kaitannya dengan hak dan kewajiban apa? Kewajiban pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak terhadap warga negaranya. Mulai pekerjaan, kesejahteraannya harus merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, kemudian kenapa masih ada kemiskinan? Sebenarnya haknya orang miskin itu adalah dipelihara oleh negara. Nah, di Undang-Undang Dasar kan jelas ya.
yang bertanggung jawab terhadap fakir miskin dan misalnya tidak punya rumah dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab negara. Kemudian dikaitkan dengan Pancasila, sudah jelas ya, ini adalah mengenai kesejahteraan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya kita bisa menikmati pendidikan ya, yang seperti di foto ini, anak ini juga punya hak, dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian bapak dan ibu ini juga punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, seperti itu. Dan ini jelas sekali ya. Ini untuk hak dan kewajiban seseorang mengikuti pemilu dan mengaplikasikan nilai sila ke berapa? Keempat ya. Di sana ada hak dan kewajibannya juga. Jadi haknya adalah misalnya yang dipilih punya hak untuk dipilih, atau yang memilih juga punya hak untuk memilih. Dan kewajibannya kita harus ikut serta. Kalau bisa ketika ada pemilu jangan sampai golput. Nah, gitu. Kemudian ini sudah jelas ya, berkaitan dengan keharmonisan, toleransi antar beragama. Sudah jelas ketuhanan. Ini untuk gambar ini. Nah, ini ada pelanggaran hak. Hak siapa yang dilanggar? Nah, kewajiban juga dilanggar. Pengingkaran kewajiban. Jadi harusnya nggak boleh lewat trotoar, dia lewat trotoar. Jadi dia mengingkari kewajiban untuk mentaati lalu lintas. Kemudian haknya siapa? Nah, berarti hak pengguna jalan. Ini ayo kita pakai batik. Nah, ini merupakan ada kaitannya juga dengan hak dan kewajiban. Jadi antara lain kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan budaya Indonesia. Itu merupakan kewajiban kita agar tidak dicuri oleh bangsa lain. Nah, jadi agar Indonesia itu mempunyai kedaulatan atas apa yang kekayaan yang dimilikinya, dari mulai kedaulatan untuk budayanya, sumber daya alamnya. Nah, itu harus kita jaga. Kalau kita tidak bisa menjaga, mulai misalnya contoh kecil, kita nggak pakai batik atau kita nggak suka batik, bisa jadi batik nanti akan diambil oleh negara lain. Itu kan bahaya sekali. Nanti kita lama-lama semuanya diambil, Indonesia punya apa terus. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini jelas ya, dia lalai tidak mau membayar pajak. Kemudian ini, nah ini upaya apa? Ini adalah salah satu pencegahan ya. Kemarin ada preventif, ada represif. Nah, jelas nih. Nah, ini contoh pelanggaran terhadap seseorang. Nah, ini ada yang dibully nih. Nah, terkait dibully itu berarti dia melanggar hak seseorang atau tidak. Nah, boleh nggak tindakan seperti ini? Kalian bisa menyimpulkan sendiri nanti. Ini kalau dikaitkan dengan Pancasila, sila berapa? Ini kan dia merendahkan, artinya dari nilai kemanusiaan kan ini sudah tidak betul ya. Ini bisa nilai kemanusiaan atau sila kedua, dan juga ini juga melanggar hak asasi dia, harusnya diperlakukan sama. Ini ceritanya, ini orang yang mungkin tidak mampu, oh ini orang yang kaya. Nah, harusnya dia punya HP, harusnya ini perlakuannya tetap sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Itu melanggar hak asasi juga. Nah ini kemarin sudah ya. Ini yang ada pencegahan. Kalau yang tadi ini yang tindakan setelah terjadi pelanggaran kemudian ditindak atau ditilang. Nah itu termasuk yang represif. Nah, setelah terjadi baru dilakukan tindakan. Nah ini salah satu apa ini? Nah, kalian harus tahu. Ini bosnya misalnya. Ini yang di PHK. Nah,
PHK, yang di PHK itu harusnya mendapat pesangon, tapi malah dilarikan oleh bosnya. Nah, ini salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Jadi dia melanggar haknya, mengingkari kewajibannya untuk memberikan pesangon. Dia melanggar haknya, harusnya keluarga ini mendapatkan pesangon tapi tidak diberikan. Seperti itu. Kemudian ini, kesehatan adalah hak setiap warga negara. Berarti intinya dari tulisan ini adalah setiap warga negara Indonesia itu punya hak untuk mendapatkan kesehatan, termasuk fasilitasnya. Jadi fasilitasnya harus sama juga. Sebenarnya tidak boleh dibeda-bedakan antara mungkin yang di pelosok, daerah terpencil. Boleh nggak orang yang di pelosok itu mendapatkan fasilitas seperti kita di sini misalnya? Ada rumah sakit yang besar seperti itu. Boleh nggak? Nah, memang harusnya sebetulnya harusnya sama. Tidak ada kekhususan untuk yang di pelosok, mentang-mentang di pelosok di sana hanya boleh lewat pelayanan yang khusus atau mungkin bidan atau puskesmas, tidak boleh ke rumah sakit. Nah, itu nanti ketika mereka di daerah terpencil tidak bisa tertangani kan otomatis harus eh, ditarikan ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, itu merupakan hak mereka juga. Seperti itu. Mungkin itu review untuk sedikit materi yang sudah kita bahas kemarin. Untuk gambar-gambar itu sudah saya jelaskan ya. Nanti kalian ada tugas terkait gambar-gambar, jadi kalian cari gambar-gambar yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Bisa kalian buat videonya, dibuat video, kemudian tidak usah lama-lama, mungkin 1 menit atau setengah menit kalian tuliskan hak apa atau kewajiban apa yang ada di gambar itu. Boleh nanti ada 3 gambar misalnya, oh ini kita mempunyai hak untuk setiap warga negara punya hak apa, nah misalnya ditulisannya di bawahnya itu ya. Kemudian setiap warga negara punya kewajiban apa, dari gambar itu kalian bisa tuliskan atau kalian bisa narasikan seperti kalau orang membuat podcast itu ya, sambil ngobrol menyampaikan sesuatu kemudian ada gambarnya seperti itu. Oke, nanti kemudian kalian kerjakan ulangannya lewat kuisis, jadi nanti seperti kalian bermain game. Oke, itu saja. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan untuk yang beragama muslim. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.